Kan yang merasa terganggu sama saya adalah yang nipu-nipu itu. Benar. Iya kan? Jadi kan lu buka pakai Reiki ada izin. Iya benar, ada Dan nggak sertifikasi. Surat terdaftar pengobat tradisional. Lah ini kan yang saya bongkar kan nggak ada apa-apanya nih. Dia bilang, lah saya tanya, ini kenapa nih kok mau bunuh diri? Iya bang, soalnya orang tua gue meninggal karena gue gitu. Loh, Sejak aku bongkarin kirim abal-abal, aku ngomongin itu, aku dikirimin sesuatu. terus burung pipitnya jawab, iya memang betul. Apa yang saya lakukan ini tidak bisa mematikan apinya, tapi setidaknya Allah tahu saya ada di pihak mana. Wah. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi dunia perdukunan dan dunia kesaktian sedang tidak baik-baik saja gara-gara seorang pesulap merah Indonesia, bus. Marcel Radival, Rivaldi. iya. Radival. Iya. Selamat datang studio saya yang Siap, sederhana ini. Iya. Aku tertarik banget nih datengin, dan aku semangat banget pengen ngobrol dengan Marcel ini nih, karena sebenarnya kita senasib nih. Wis. Katanya kamu lu dilaporin. Udah sering. 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 Jadi Udah ini beberapa bukan yang kali. pertama. Bukan dong. Sebelumnya Sama dengan laporan yang sama ya nggak naik. Kapan? Udah, waduh nggak kurang tahu ya kapannya. Udah lupa juga. By the way, lu YouTube sudah berapa lama sih? YouTube itu baru aktif-aktifnya itu kayak konsisten dari 2016. 2000, sudah lama. Iya. Dan memang sulap dari awal. Dari awal tuh ngajarin trik sulap. Oh, ngajarin trik Iya, sulap. terus mikir kok cuma sulap doang yang dibongkar ya? Kenapa nggak perdukunan gitu? Oh. Kenapa kok orang-orang nggak ada yang berani nih speak up tentang perdukunan gitu? Ya nggak ada lah yang berani, cuma Iya. lo yang berani gila. Akhirnya saya Mulai kalau Speak up perdukunannya dari kapan? apanya? Bongkar Itu perdukunan. 2016 Dari 2016 sudah Iya. bongkar perdukunan. Justru konsisten gara-gara pertama kali bongkar rahasia perdukunan itu, Bulu Perindu. Oh. Dulu. By the way, aku mau tanya dulu nih. Kamu umur berapa sih kalau boleh tahu? Umur kalau kata orang tuh lagi lucu-lucunya ya. Asik. 10 tahun yang lalu 17 tahun. Oh, 27 Iya. berarti sekarang. Terus basic ininya apa? Basic pendidikan atau basic kompetensinya lah. Basic kompetensi, saya punya sertifikasi Certificate Hypnosis, Oke. CH. Itu dulu tuh dikenalnya gelar non-akademis. Oke. Terus ada sertifikasi Reiki Master juga, Ah, Reiki tingkat ketiga. oke. Ya, kalau yang pertama kan Chokurai, kedua Seheiki, ketiga Reiki Aku Master. pernah dengar. Kalau Reiki aku pernah dengar. Iya, Ah. sama ya workshop-workshop kayak pengembangan diri sih saya suka ikutin. Itu berarti hampir semuanya informal ya? Kalau yang pokoknya kalau magic sulap itu ada formalnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Dan kebetulan saya tipikal orang yang kurang suka yang formal gitu, kayak yang harus berangkat jam masuk jam sekian, pulang jam sekian. Tapi ada nggak Apa? magic atau sesuatu hal yang kita ngomong gaib? Ada nggak sih formalnya? Sekolah formalnya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti nggak diakuin dong kalau nggak ada yang formalnya? Ya memang kalau yang goib-goib gitu nggak diakuin. Berarti nggak diakuin? Tidak diakui. Secara Sampai saat- kurikulum dan Iya. secara dunia ya? Iya, tidak diakui. Tidak diakui? Yang diakui itu kan pengobatan tradisional sama Indonesia. Ya, oke. Iya. Kalau kayak contohnya pijet, Pijet. akupuntur, Iya, that's right. Terus Ya. ada lagi herbal. herbal, ramuan, jamu. Iya, Itu betul. diakuin ya? Itu disebutnya memang kalau dalam dunia di Indonesia sebutnya paranormal. Aslinya paranormal adalah pengobatan tradisional itu. Tapi secara formalnya juga sebenarnya itu nggak ada kurikulumnya. Kecuali kayak Iya. akupuntur yang sudah diakui nih. Ada spesialisnya Iya, nih. iya, betul. Tapi kayak yang lain-lain itu kayak secara internasional nih. Kita bilang secara Iya, internasional ya. Sekolahnya formalnya nggak ada kan? Iya, betul. Oke, jadi yang ada itu informalnya. Informal pun adanya itu yang mungkin sertifikat kompetensi itu yang di tengah-tengah diakuin ya. Kayak Iya, kalau hipnotis sih, hipnotis doang Hipnotis setahu ya? saya. Iya, sekarang baru ada pelegalannya, hipnotis dan hipnoterapi. Jadi harus ada bukti surat legal dari apa tuh? Lupa saya bidang organisasinya. lu apa. bisa hipnotis? Bisa dong. Bisa. Bisa. Settingan nggak sih? Enggak dong. Emang Dr. Richard belum pernah ngeliat hipnotis yang langsung? Belum. Oh, belum. Nanti boleh ya? Boleh coba. Bisa ya? Iya, coba. Oke ya, karena jujur aja gue bilang, gue tahun lalu diundang Uya Kuya teman gue kan, Iya. diundang Uya Kuya, gue nggak mau hadir. Kenapa? Gue bukan takut dihipnotis, karena gue ngerasa hipnotis itu bohong. Oh, oke. Jadi gue nggak mau kayak gue nggak mau kayak ngajarin yang nonton aku tuh Oh, kayak iya, iya. kebohongan Oh, kayak gitu oke. punya. Jadi begitu dia ngomong kayak gitu, sorry mas ya, aku sudah bilang sih. Aku bilang kalau dihipnotis aku nggak mau, gue bilang karena kayak aku nggak mau kayak ikut membodohi. Oh, oke, dianggap takutnya settingan gitu. Iya, kayak gitu punya. Tapi Iya. kalau misalnya Mas Marcel memang bisa, dan Coba, iya. aku tes, tapi jangan tanya. Enggak, nah ini
Hipnotis itu yang kekeliruan. Pada dasarnya hipnotis itu nggak bisa buat kejujuran dasarnya. Oh, jadi? Jadi hipnotis ya awalnya kan hipnoterapi kan untuk penyembuhan fobia dan sebagainya sebenarnya. Untuk kayak stress healing dan sebagainya. Nah, kalau untuk kejujuran karena pikiran bawah sadar kita bersifat untuk melindungi diri kita sebenarnya. Jadi kayak pernah gak sih Dr. Richard kayak ketusuk jarum, langsung narik. Nah itu kan kita bergeraknya nggak sadar kan? Iya, oke. Nah itu pikiran bawah sadar dipercayainya. Seperti itu. Jadi kalaupun kejujuran, kayak misalkan kita punya selingkuhan, di sebelah kita ada pacar kita, ditanya, kamu punya selingkuhan nggak? Ya kita pasti jawab enggak, karena bahaya untuk diri kita. Oh, jadi yang hipnotis TV itu semuanya bohong dong? Ya kalau kita yang praktisi hipnotis beneran ya kita akan ngelihat tahu mana yang asli, mana yang palsu. Oh, berarti entertain lah ya. Entertain. Kita nggak ngomong bohong lah ya, entertain lah ya. Paling nggak punya niat yang baik lah. Iya, tapi ada juga yang asli, tapi yang bukan yang kejujuran. Jadi hipnotis yang benar itu yang kayak gimana? Bisanya apa? Ya itu kayak yang disuruh-suruh, tau nggak? Yang apapun yang saya tunjuk itu adalah es krim misalkan. Terus kita tunjuk itu biasanya saya praktekin ke ketika ada pameran, ada banyak SPG tuh. Nah itu biasanya saya praktekin gitu. Biasanya kalau udah gitu kan saya tanya, cari dulu nih SPG yang suka es krim banget. Nah, terus saya hipnotis, masukin sugesti gitu. Apapun yang saya tunjuk, itu adalah es krim. Jadi rasakan nikmatnya, rasakan manisnya gitu. Bisa ya? Nah, pas buka mata, saya tunjuk pertama jempol dia. Dijilat-jilat? Iya, dijilat-jilat. Tuh, biasanya cowok-cowok pada ngantri tuh. Tunjuk gua. Lu bisa buat gue kayak gitu? Hah? Nanti, tergantung ya. Tergantung ininya ya? Perlu dites fokus dulu, karena hipnotis bagaimanapun harus mau dulu dari orangnya. Oh, harus mau dulu. Gue mau, tapi gue nggak gampang percaya. Iya, tapi coba aja. Kalau di modusnya, nah ini kan ada modusnya nih. Modusnya kan dijamret handphone. Iya. Dicuri ini. Katanya dihipnotis. Nah, itu kayak gimana itu? Itu masuknya bukan hipnotis, tapi hipnotism mungkin. Lebih tepatnya. Hipnotism itu segala... canggih ya. Perampok pun bisa perampok pun juga bisa hipnotis. Jadi hipnotism itu kan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hipnotis sebenarnya. Bukan hipnotis itu sendiri, karena step by step-nya tidak memenuhi unsur hipnotis. Dari yang kejadian itu. Sebenarnya pakai teknik-teknik hipnotis, iya betul. Kayak misalkan dibuat kaget. Ditepuk pundak itu, maksudnya bukan ngasih ilmu, bukan. Tapi biasanya nempuk pundak, ini untuk memberi kenyamanan sama si korban. Seolah-olah ini teman dekat. Secara psikologisnya gitu. Kalau udah si korban mikirnya ini orang baik, orang dekat, orang yang bisa dipercaya, maka dia lebih gampang nurutin apa kata si orang ini. Oh gitu. Kayak contohnya gini. Misalkan di bengkel. Terus mau nyari korbannya, mau nyari motor nih, mau nyuri motor. Terus tinggal cari korban yang nunggu di bengkel tersebut. Terus tinggal bilang gini, mas, ini lagi betulin motornya yang ini ya gitu. Iya betul nih. Kayaknya nggak usah ngantri gini, ini kebetulan bengkelnya punya saya nih gitu. By the way tinggal di mana ya? Ini namanya prainduksi kalau dalam hipnotis, kayak pengenalan. Seolah-olah deket. Nah kalau udah dia percaya atau deket, udah dianggap baik, tinggal bilang gini. Ini saya bantuin ya, daripada kamu nunggu lama kayak gini, saya pinjemin deh nih kunci Inggris, kayaknya sih nggak terlalu parah-parah banget ini, saya bisa lah. Nah nanti dia minjem ke bengkelnya, ini kebetulan motor saya juga yang lagi dibetulin, dia nunjuk asal motor nih, jadi yang lagi dibetulin aja ditunjuk, ini saya betulin ya, set. Nah udah selesai, sini saya tes dulu, pinjem kuncinya gitu, ini tenang aja motor saya di sini kok. Lagi bawa kabur gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hipnotis bim salabim kayak gitu, punya bukan. Nggak ada. Dia mempraktekkan ilmu-ilmu mungkin yang membuat nyaman, teori dasar hipnotis lah ya, mungkin yang seperti itu. Iya, teori dasar hipnotis sebenarnya. Tapi biasanya orang yang kayak gitu juga nggak paham kalau itu hipnotis. Karena dia pahamnya ya nipu aja udah. Tapi kan gini, korbannya itu kan sering ngomong, ya kita kan nggak tahu ya detailnya bagaimana. Tapi kan korban kan kalau sering ngomong kan, pokoknya tiba-tiba dia ngomong kayak gitu punya, kayak aku tuh pokoknya menyerahkan aja deh. Dompetku pokoknya aku serahin ke dia, handphoneku kayak orang bodoh aja pokoknya aku punya, seperti itu punya. Kan kita kan mendengarnya itu kan kayak, dihipnotis nih orang nih. Itu kan bentuk perlindungan diri biar dia nggak dicap bego. Oh gitu. Iya kan? Tapi bukan artinya perampok itu kayaknya tepuk kayak gitu punya, ada ilmu nggak ada ya? Ya kita dari dulu tuh magician udah, kalau emang ilmu kayak gitu ada, ayo buktiin ke kita, berapapun yang lu minta kita kasih deh. Oh gitu. Karena gini, kayak contohnya kehilangan motor tadi, terus bablas hilang. Kan nungguin lama nih, kok nggak balik-balik, ya kan? Terus nanya ke bengkelnya nih, Pak, yang punya motor ini mana ya? Loh itu ada, loh yang tadi berarti siapa? Nah di situ baru, anjir gue bego banget ya. Nah terus pas dia pulang,
Ditanya dong sama orang tuanya misalkan, motor kemana? Kira-kira dia akan jawab jujur atau tadi dihipnotis. Supaya nggak kelihatan bodoh banget. Iya betul. Makanya hipnotis yang dikambing hitamkan. Padahal hipnotis nggak bisa seperti itu ya? Nggak bisa. Yang dipelajarin tuh nggak bisa seperti Nggak bisa itu yang ya? sekali tepuk langsung hilang kesadaran, nggak bisa. Nggak bisa seperti Nggak itu bisa. ya? Oke. Hipnotis lu bisa nih? Bisa. Karena memang belajar juga dan udah legal juga di Indonesia. Sudah legal juga? Legal, di Indonesia? hipnotis dan hipnoterapi. Jadi kalaupun orang mau buka hipnoterapi, sekarang harus ngurus perizinannya itu. Oke. Sekarang aku mau tanya kayak gini nih. Kamu kan bongkar trik rahasia. Aku ngikutin banyak banget video dia ya. Jadi, dan ini aku jujur dulu ya. Videomu bagus banget loh. Sumpah. Pertama kali aku nonton kamu tuh di Deddy Corbuzier pada waktu itu ya. Nonton habis itu kamu viral di Deddy Corbuzier. Yang anti tonjok. Iya. Oh, iya, Nonton iya. yang anti tonjok itu. Pertama kali aku ngeliat kamu, terus aku bilang, aku cari channel YouTube-nya kan. Terus aku bilang, sumpah ya, aku nggak pernah lihat orang ini. Satu kali pun nggak pernah nonton. Aku bilangnya, kayak aku ngerasa kayak bego banget. Ini video bagus banget, kontennya bagus banget, tapi kok aku nggak pernah lihat. Oh. Jujur aku bilang kayak gitu. Goib ya. Ya jadi kayak, aku ngelihat ini sesuatu hal yang bagus dan positif banget, tapi kok nggak pernah, ibaratnya itu nggak viral sampai ke segmen-segmen, semua segmen. Kayak sekarang kan hampir ke semua segmen nih ya. Hampir ya. Ya kalau dulu kan mungkin hanya di segmen tertentu. Iya. Kan? Jadi kayak aku ngerasa, wih, ya paling nggak kan kalau misalnya orang ini kan pernah lihat lah. Ini aku nggak pernah lihat kamu sedikit pun. Iya. Dan iya, aku betul. happy banget ternyata ada orang yang kasih edukasi bagus banget, tapi kok nggak terlihat ya gitu. Iya. Ya, aku happy. Belum aja sih waktu itu ya. Tapi aku pengen tanya, Apa tuh? kompetensimu apa? Kompetensi dasarnya. Kompetensimu bongkar. Kompetensi itu tujuan atau gimana sih? Karena itu juga pertanyaan yang paling sering ditanyain ke aku. Iya. Jadi aku tuh menanyakan sesuatu yang sering ditanyain ke aku, Iya. ke dia. Lu kan bongkar-bongkar dukun Iya, nih. iya. Ya kan? Lu tuh siapa? Saya tuh masyarakat Indonesia yang biasa, yang peduli sama Indonesia untuk mencapai tujuannya, yang berusaha Hak membantu. kamu tuh apa ngebongkar-bongkar ini? Hak saya sebagai rakyat Indonesia yang ingin membantu Indonesia untuk mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Boleh nggak? Apa? Boleh nggak sih? Boleh kan? Boleh ya? Boleh dong. Boleh dong harusnya seperti itu kan? Memang tujuan Indonesia kan kayak gitu. Itu harusnya dilakukan bukan hanya saya doang, tapi semua rakyat Indonesia punya tanggung jawab hal tersebut. Sepakat. Gitu. Aku sepakat. Jadi yang dikasih kan edukasi nih. Iya. Kita ngebongkarin nih. Iya. Dan yang dilakukan Marcel kan sebenarnya edukasinya nih. Edukasi betul. Bukan nangkepin ya? Nah itu. bener. Kalau nangkepin kan urusan polisi. Polisi dong, Urusan wewenang polisi dong, Iya. haknya polisi kan, Iya, kayak gitu. betul. Yang ngeluarin perizinan, haknya dinas perizinan dinas dong, perizinan. bukan Iya, bukan betul. Marcel dong, kayak Iya, gitu. betul. Kalau kita edukasi, dong. Edukasi. Kita kan udah dikasih tanggung jawab pengetahuan ini nih. Kalau kita nggak menyampaikan, nanti sama Tuhan kita dimintain pertanggungjawaban, lu pada mau tanggung jawab nggak? Kalau kita nggak nyampein, ujung-ujungnya emang dianya aja tuh males, takutan gitu nanti di kehidupan berikutnya kan. Oke. Daripada saya disalah-salahin begitu ya udah, apapun resikonya nih, gue udah sampein kok. Oke, Gitu. gue tanyanya, sorry agak kejam ya, karena kan supaya bisa ngeluruskan juga. Iya, Pertanyaannya ke gue juga sih sebenarnya. Kita ini sebenarnya sama, cuma beda segmen aja. Iya. Lu ada ambil keuntungan nggak sih dari ngebongkarin ini? Ngambil Jangan-jangan keuntungan. lu mau naikin usaha lu aja. Oh enggak, saya nggak buka pengobatan. Lu nggak buka pengobatan. Lu nggak buka pengobatan. Enggak. Jadi murni cuma untuk ngebantuin doang. Murni untuk edukasi aja. Murni beneran edukasi. Oke, Gitu. Melalui karena- konten YouTube. Karena dia nipu. Karena menurut saya menipu. Menipunya nih adalah menipu. Akal sehat kan menipu juga. Oke. Iya kan? Jadi menipu ini bukan harus selalu material. Orang jadi percaya terhadap sesuatu hal yang tidak ada nih termasuk penipuan kan. Tapi kan ada beberapa orang yang memang suka ditipu. Nah itu dia makanya. Kembali lagi kalau misalkan banyak nih yang nanya, Dok. Kayak, Sel gimana cara ngingetin saudara saya yang dia udah saya ingetin, udah kasih lihat channelnya Mas Marcel, tapi tetap percaya perdukunan. Gitu kan. Banyak yang nanya ke saya tuh, gimana cara ngingetinnya? Saya selalu kasih kata-kata kayak gini. Jangan berusaha untuk membuat lalat menyukai bunga. Karena pada dasarnya lalat suka sampah. Oke. Jadi lu mau kasih bunga kayak gimana pun lebih suka sampah. Tugas lu cuma ngingetin doang di dunia ini. Begitupun saya juga. Oke. Tugas saya adalah saya mempedulikan diri saya sendiri sebenarnya. Agar di kehidupan berikutnya ketika ditanya sama Tuhan saya, apa yang lu udah lakuin dari apa yang gue dititipkan. Saya udah berusaha edukasi. Sekarang andai kata kamu seorang punya usaha sejenis lah, pengobatan juga. Ya, ke depan kan nggak ada yang tahu tuh. Iya, Misalnya kamu menggunakan Reiki ya, bisa Reiki kan? Reiki kan iya. bisa pengobatan kan? Bisa. Atau hipnoterapi kan? Iya. Atau misalnya lu
dokter deh kayak gitu Iya, punya, yang bisa ngobatin juga kayak gitu. Oke. punya. Lu bongkarin kayak ginian punya, menurut gue juga nggak ada yang salah. Iya benar. Salahnya juga di mana coba? That's right. Kan yang merasa terganggu sama saya adalah yang nipu-nipu itu. Benar. Iya kan? Jadi kan lu buka pakai Reiki ada izin. Iya benar. Ada Dan nggak sertifikasi. Iya ada sertifikasi. Ada dasar keilmuan. Ya, Semuanya kecuali kan lu ada. pakai Reiki kayak gini tiba-tiba ada paku. Iya itu dia. Berarti lu sama aja modusnya dengan mereka. Iya. Iya. Kalau iya Ngomong benar. maling teriak maling. Nah itu betul. Kalau misalkan kayak gitu ya. Tapi faktanya kan semua yang kayak harusnya kayak banyak banget pengobatan alternatif. Justru malah banyak yang komentar ke channel saya berkat Mas Marcel, banyak orang yang bisa membedakan pengobatan alternatif yang beneran sama yang palsu. Iya. Jadi mereka nih pengobat alternatif yang beneran justru omsetnya meningkat sekarang. Betul. Karena masyarakat jadi paham, oh ternyata yang aslinya tuh ada STPT-nya. Kan ada STPT iya, kan? iya, iya. Surat terdaftar pengobat tradisional. Lah ini kan yang saya bongkar kan nggak ada apa-apanya nih. Nah itu tujuan nanti kita buka ke situ. Jadi Iya. sebenarnya sah-sah aja sih siapapun yang mau bongkar ini. Nah iya betul. Dan ini kan suatu suara awal. Jadi Marcel ini kan suara awal. Iya, iya. Nanti kan ke depan kan pasti akan banyak orang-orang yang punya pikiran yang sama. Jadi Pemikiran. lebih berani nih. Harusnya Bongkar seperti nih. itu. Mungkin Iya. dokter-dokter di luar sana juga jadi keluar nih. Iya. Hebat banget lu. Diabetes lu bisa sembuhin. Gue sekolah susah-susah nggak bisa sembuhin diabetes. Iya iya. Emang iya, lu betul. kayak gitu. Terus, Iya. jadi lu udah laporin sudah berapa kali? Dilaporin setahu saya nggak tahu di luar masih ada lagi atau nggak, udah 3 kali. Udah 3 kali. Termasuk yang Gus Samsudin ini. Iya. Gus Samsudin kemarin laporin. Iya. Tadi pagi gue lihat Perserikatan Iya iya. Dukun Indonesia laporin lo juga. Iya. Sama sebelum Samsudin ada lagi. Ada lagi. Iya. Takut nggak? Enggak. Jujur ya? Ya kan mereka laporin pencemaran nama baik lah, UU ITE. Guys, pasal 310 ayat 3. Ya, wah, ya, gaib nih dia. Pasal 310 ayat 3 menjelaskan jika tujuannya untuk edukasi, untuk mengungkap kebenaran, ataupun untuk pembelaan diri, ini tidak bisa masuk ke pasal pencemaran nama baik. Oh, gitu Nah, ya. iya, dasar hukumnya aja udah ada nih. Karena kan kita lapor, kita bukan korban kan? Tapi lu tahu kan kita di Indonesia kan? Iya tahu. Tapi saya yakin deh, saya yakin-yakinnya. Karena kalau misalkan ada saya nih yang peduli sama masyarakat Indonesia tanpa mikirin, tanpa membela yang bayar, saya yakin pasti ada juga kok orang-orang di luar di atas sana yang punya kepentingan, yang memang kerja profesional untuk Indonesia bukan untuk uang lagi. Oke, gue setuju. Dan Pasti. gue percaya yang benar itu akan tetap benar. Iya. dan- Bagaimanapun juga, kebenaran itu di atas segalanya. Iya betul. Dan sekali lagi, saya kalau ditanya takut diapain gitu di dunia ini, saya udah nggak peduli di dunia ini kayak gimana. Karena di kehidupan berikutnya yang saya pikirkan, seriously. Oke. Saya udah pokoknya kayak yang penting Tuhan saya Allah Azza wa Jalla menyetujui, ya udah selesai udah. Idealis Apapun banget resikonya. Iya. Luar biasa. Jadi kayak apapun ancamannya mau diejek mau gimana, sumpah gue nggak peduli sama pujian ataupun ejekan. Gue nggak nyari pujian kok. Oke. Gue tujuannya untuk ngingetin lu semua. Jadi suatu saat, kalau misalkan lu masih ada yang percaya perdukunan, ketika lu ketemu Tuhan gue suatu saat dan lu ditanya, kenapa lu masih percaya perdukunan daripada percaya gue gitu? Ya ini bahasa saya ya. Kalau Tuhan bilang, kenapa lu lebih percaya perdukunan daripada percaya gue? Nah, lu nggak bisa jawab. Saya nggak ada yang ngingetin. Mantap bro. Iya kan? Kita satu aliran lah. Ya. Iya, Ini iya. kita bisa buat grup WA nanti. Iya. Saya udah ngingetin ya. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Semua di media. Saya udah ngingetin. Kita masuk ke inti masalah ya. Kita Iya, masuk iya. ke inti masalah ya. Ini viral bener-bener viralnya gara-gara pengobatan Gus Samsudin nih. Iya. Gue sampai baca-baca nih gara-gara ini kan. Baca-baca apa mantra? Enggak. Oh enggak. Oh kira. Gue sampai baca ilmiah. Gue sampai baca ke pengobatan tradisional. Gue sampai baca semuanya. Bodong lah. Apa yang dilakukan itu sudah jelas sekali. Gue lihatnya sih bodong. Iya, iya. Bodong. Pertanyaan gue kayak gini. Magic itu ada nggak sih? Ya magic ada. Ini Seni. pertanyaan dalam ketidaktahuanku ya. Magic yang dimaksud tuh magic nih seni. Keajaiban, sihir. Kalau sihir, gue meyakini ada tapi bukan hal yang ditakuti seharusnya. Apa sih yang pengetahuan lo aja ya? Pengetahuan lo. Sihir yang memang menurut lo memang ada itu apa sih yang kayak gimana sih? Ya seperti yang di zaman-zaman nabi-nabi dulu, kita nggak bisa memungkiri kalau dianggap itu sihir ya kita diwajibkan, semua agama mewajibkan percaya sihir masalahnya. Berarti sihir itu ada. Makanya di semua agama
mengajarkan untuk berlindung ke Tuhan dari sihir-sihir tersebut. Tapi bukan berarti kita kayak apapun dianggap sihir, dikit-dikit dianggap sihir gitu, nggak bisa kayak gitu. So, kamu percaya tentang sihir? Sihir percaya, Ada tapi sesuatu hal yang magic kamu percaya? iya cukup ada aja. Ya udah, kalaupun ada ya udah ada. Saya berlindungnya ke Tuhan saya gitu. Tapi some people memanfaatkan seolah-olah sihir ini dengan trik. Iya betul. Oke, dengan Dan saya, iya bungkusnya bawa agama lagi. iya selama ini saya masih bisa jelaskan secara ilmiah semua yang dianggap sihir. Di zaman sekarang ya. Kalau zaman Nabi saya nggak tahu tuh, karena saya nggak hidup kan di zaman Nabi. Iya, nanti dipelintir gitu soalnya sama pembela dukun. Lu tuh nggak percaya sihir, kan zaman Nabi ada. Lah saya nggak tahu, saya nggak hidup di zaman Nabi. Di ayat-ayat ada. Iya, di ayat-ayat ada. Ya udah memang ada, udah cukup percaya Tapi kan aja. bisa jadi kayak gini. Ini aku berusaha controlling di tengah-tengah lah ya. Aku berusaha objektif, ada ilmiahnya juga. Tapi kan bisa jadi juga seperti akupuntur misalnya. Akupuntur itu kan kayak magic lah kita ngomongin ya. Pada zaman dulu ya mungkin sekitar 1000 tahun yang lalu, tusuk jarum lu bisa sembuh. Iya, iya, iya. Ya. Atau misalnya kita ngoperasi orang, ini gue pernah lihat di China nih, operasi dada nih, belah dada, nggak di anestesi, nggak diapa-apain, pakai akupuntur doang, dan nggak sakit kayak gitu punya. Jadi kan, ya ini sudah real nih, dan sudah dipelajari. Iya. Tapi permasalahannya 1000 tahun yang lalu kan belum dipelajarin. Iya betul. Kita kan ngeliat itu magic. Iya, iya, iya. Tapi kan ternyata sekarang ada Semua ada ilmiahnya penjelasan, nih. iya. Ada ilmiahnya Iya, nih iya. ternyata nih. Mungkin pada waktu itu kita sebagai manusia aja yang belum nyampe otak kita. Iya betul. Atau misalnya kita ngomong, pada zaman dulu kita ngomongnya, kita naik pesawat terbang loh, nyampe. Misalnya lu baliknya Iya, iya. ke 2000 tahun yang lalu kayak Iya, gitu. iya. Terus lu cerita, Itu magic. wow terbang, Iya. naik besi. Mana mungkin Iya. bro? Iya, mustahil. Mustahil Iya, katanya iya, kayak gitu iya, ya iya, kan? benar. Ya kan, jadi kan mungkin belum diketahui secara ilmiah. Iya. Mungkin nggak sih seperti itu? Kalau untuk hal-hal yang dianggap ajaib yang seperti itu ya iya benar. Tapi untuk hal sihir maka dari itu kita nggak bisa menjelaskan lagi sebenarnya. Bagaimana hal goib itu terjadi ataupun bagaimana bentuknya. Ya namanya hal goib kita diminta percaya doang gitu. Atau lu percaya nggak dengan beberapa orang yang menurut lu spesial, yang dilahirkan spesial kayak gitu, punya Percaya. kemampuan tertentu? Percaya. Karena ada juga yang konsultasi ke gue kan. Pas gue live host, Hah? kan gue kerjasama sama beberapa aplikasi live beberapa waktu lalu tuh ya. Nah di salah satu aplikasinya tuh ada yang minta naik ke atas, bang ini penting bang gitu. Akhirnya dia cerita lah tuh, bang gue udah hampir mau bunuh diri tuh 3 kali, 2 atau 3 kali gitu. Nah terus dia bilang, lah saya tanya ini kenapa nih kau mau bunuh diri? Iya bang, soalnya orang tua gue meninggal karena gue gitu. Loh emang lu apain gitu? Jadi setiap kali gue ada yang ngebuat emosi dan kata-kata gue keluar, wah dasar lu, misalnya besok jam 2 mati. Beneran mati jam 2 persis. Oh ya? Katanya. Kayak orang tua gue yang pertama bapaknya katanya. Bapaknya itu negur dia gara-gara pulang malam. Dia dari clubbing, pulang malam, negur dia. Dia omel-omelin, dia balikin ngomelin. Wah dasar bapak juga nggak berguna, di rumah aja gitu. Ini besok pokoknya gue doain kecelakaan gitu. Kecelakaan benar. Kecelakaan meninggal. Kecelakaan benar Iya. meninggal. Entah Jadi- itu kebetulan atau punya ilmu lah ya. That's right. Dia nggak bisa ngatur itu katanya. Akhirnya nanya ke saya, gimana Bang Sel solusinya? Karena saudaranya juga ada yang meninggal karena dia. Temennya bahkan. Oke, Dengan berarti kayak gitu. kesimpulannya sampai detik ini, Marcel itu mengakui bahwa sihir itu ada, Sihir itu magic ada. itu ada, Iya. begitu punya. Tapi beberapa orang menyalahgunakan sihir ini dengan trik. Iya. Sulap. Karena yang sihir yang beneran sihir, nggak bakalan tuh jual kami menerima jasa santet. Kami menerima jasa pelet. Itu nggak ada. Penyihir yang beneran penyihir nggak komersil. Iya, aneh banget. Aneh. Kalau benar sih, kalau ada sihir penglaris ngapain dia jualan kayak gitu diri dia aja. Iya, kalau emang penglaris pesugihan itu ada kan ya? Ya ngapain lu jualan-jualan kosmetik yang bagus? Udah jualan bedak aja, bedak bayi 1 juta. Nih, ya kan? Nih bedak bayi 1 juta gitu. Atau jualan cilok udah gampang. Oke. Ini balik lagi ke Samsudin ini. Ini Padepokan itu apa sih Padepokan itu? Iya, Padepokan perguruan ya? Pendekar Perkumpulan gitu sih Padepokan. Pendekar ya. Enggak. Tapi kok dia perkumpulan. bisa ngobatin orang ya? Ngobatin apanya? Bisa dia kan terima pasien kan? Katanya sih rukia. Kalau di teleponan sama saya bilangnya yang trik-trik itu dia udah nggak lakuin di zaman sekarang. Oh. Tapi sekarang tuh lebih ke rukiah. Lah kan saya minta ya udah akuin aja dong.
Oke. Akuin kayak gitu dong kalau emang bener kayak gitu pernyataannya. Tapi ya di telepon beda ngomong. Ini di TV beda lagi di media. Nah, emang sebenarnya Tuhan saya Allah Azza wa Jalla tuh udah berusaha memperlihatkan dia nggak bisa dipercaya. Dari beberapa hal. Dari undangan terbuka pertama. Undangan terbuka yang dia buat kan, ya silahkan monggo datang ke Padepokan. Mau datang perang, monggo. Mau baik-baik, monggo kan gitu. Ya akhirnya saya datang. Kan dia bilang juga udah sumpah demi Allah. Dia mungkin nggak nyangka lo bakal datang. Iya. Iya. Dia bilang udah sumpah demi Allah nggak akan saya usir. Nggak ada tuh orang datang saya suruh pulang gitu kan katanya. Nggak ada tuh orang datang akan saya pidanakan. Saya datang nih. Nyatanya diusir sama pengacaranya. Saya datang disuruh pulang dong sama pengacaranya. Akhirnya ya udah kalau nggak boleh kita pulang. Malah dipermasalahkan kan tuh. Di situ akhirnya rusuh. Pas pulang kita malah dipidanakan. Ini udah 2 hal nih yang menyalahi kata-kata dia sendiri. Nah, betul juga ya. Sudah nantang kok. Nantang. Katanya nggak disuruh pulang, nyatanya kita disuruh pulang. Betul. Ini udah salah. Terus yang kedua, nggak akan dipidanakan katanya. Nggak ada orang di sini dipolisikan. Pas kita pulang, dipolisikan. Oke. Ini 2 hal. Terus satu lagi, yang privacy KTP. Nah. Dia bilang kan, KTP ini buat persyaratan, nggak akan dibongkar-bongkar. Ya kan? Nggak akan di-share-share. Ini untuk persyaratan masuk wilayah. Nyatanya sekarang dibongkar privacy KTP. Ini udah 3 hal nih. Ya Allah tuh udah, saya nggak ngerti lagi orang-orang yang masih percaya sama dia ya. Allah aja, Tuhan nih, udah ngasih lihat nih, orang nggak bisa dipercaya. Kalau Tuhan aja udah ngingetin tapi dia tetap percaya, saya juga udah nggak tahu deh. Nggak boleh. Iya. Penasaran nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh, penasaran KTP nggak perlu nggak? Tapi aku penasaran dia kan tunjukin tuh dia ada izin resmi loh. Izin. Emang ada ya resmi untuk Nggak ada. melakukan Transfer ke kelapa. transfer kayak gitu punya atau izin resmi pengobatan ngambil paku gitu? Iya, nggak ada. Ada sih. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak Itu ada. Ya karena izinnya itu sih. trik, itu aslinya trik pertunjukan. Tapi disalahgunakan. Karena izin yang saya baca di berita, izinnya dia itu adalah pijat tradisional. Nah, itu. gue gara-gara ini, gue sampai ngecek perizinan. Ya, Iya, ada nggak sih pengobatan tradisional? Ternyata pengobatan tradisional itu memang disahkan di Indonesia. Iya, Mungkin betul, karena memang. memang kayak ngomong budaya dia protes lagi, bukan budaya lah, kayak Tradisi. tradisi kayak dari kakek nenek moyang kita. Iya. Semuanya masih dari dulu tuh ada kayak gitu. Iya, iya. Dan kayak tradisi ini harus tetap dilestarikan. Iya, seperti betul, itu betul. punya. Jadi ternyata tuh ada, tapi dibatasin ada sertifikat kompetensi. Iya, betul. Kalau gua nggak salah ya, Iya. dinas perizinan juga kayak nggak ngucuk-ngucuk kita, gue mau bikin nih usaha Iya. tradisional nih. Oh iya langsung keluar perizinannya. Iya. Dokter aja tuh dimintain loh. Oh iya. Ijazah, STR, Nah. dimintain semua, SIP, rekomendasi dimintainnya. Iya. Gue tersinggung sih. Kok bisa nggak sekolah cuma dapat sertifikat, Iya. bisa buka kayak gitu punya kan? Ternyata ada surat kompetensinya. Dan kalau nggak salah nih izinnya izin urut nih. Kok bisa sih izin urut bisa kayak gitu? Nah itu makanya sekarang dicabut kan. Sudah dicabut juga? Dengar ya. Dicabut juga. Dicabut juga izinnya. Nah ini catatan juga sih, mungkin dengan viralnya Marcel kayak gini kan jadi Iya. catatan untuk dinas-dinas terkait Iya. memberikan izin yang seperti ini punya. Banyak banget orang memanfaatkan izin pengobatan tradisional mungkin urut atau Iya. segala macam. Tapi yang dipraktekkan beda gitu. Nah itu kan yang permasalahannya di situ sebenarnya. Ya tapi kan ini tradisi ya. Jadi Tradisi. pangan. Hah? Pijat. Iya. Plus loh. Ini. Pijat plus yang gini nih. Gini. Tapi banyak yang bisa bikin plus juga kan. Kan dukun kan kalau nggak nipu cabut. Iya benar. Iya benar. Dukun. Nah ini yang dipermasalahan tuh sama dukun-dukun tuh. Yang saya dilaporin berkali-kali karena saya bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Dukun yang saya maksud kan udah sering banget di YouTube saya tuh. Saya bahas dukun yang saya maksud adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Jadi nggak ada tuh dukun pijet, dukun beranak sok tahu tentang hal goib, nggak ada. Kayak misalnya dukun hamil, ada orang hamil nih, dibilang oh ini dihamilin genderuwo, kagak ada. Iya, dukun beranak bantuin hamil, bantuin melahirkan. Dukun pijet gitu, misalnya pijet. Wah ini ada tuyul. Ini yang dimaksud dukun sakti. Dukun sakti yang sok tahu tentang hal goib itu nggak dilindungi hukum. Oke. Mereka itu ilegal. Coba kasih contoh gue dong yang kayak modus-modus kalau mereka cabul tuh kayak gimana sih? Oh modus kalau cabul. Aduh. Apakah tim gue ini cabul semua? Modusnya kayak gimana sih? Modusnya tuh misalkan kayak
ada orang nih cewek sakit, nanti dia sebentar ya saya terawang, oh ini diguna-guna nih. Nah ini untuk guna-guna ini sih perlu pembersihan ya. Nanti saya ini wirid ya, wirid tahu wirid? Nggak tahu. Wirid itu bahasa Inggris, kita baca. Oh, Wirid, iya. oke. Wirid, iya. Enggak, wirid itu kita baca. Itu sering disalahgunakan sama dukun kan, kata-kata itu kan. Makanya saya seleweng ini ke Inggris aja, jangan ke agama. Ini mencemarkan nama baik agama kan, kalau berkedok agama. Jadi Inggris ya, wirid. Nah, akhirnya nih nanti saya wirid ini. Nah, ini wiridnya sambil harus dimandiin kembang, air kembang. Nah, nanti dia duduk, nah tapi nggak boleh pakai sehelai baju pun. Oke. Dimandiin. Itu aja sudah modus ya. Tahap Modus pertama pertama iya. ya. Tahap pertama. Nah, nanti Ngetes dulu mau nggak atau nggak? Iya, itu ngetes betul. Dalam dunia hipnotis itu ngetes dulu. Ini orang mau atau enggak? Stage 1 dulu, Stage level 1 1. dulu. Iya. Ini harus dimandiin di gunung apa. Jadi kan di gunung apa itu dia berdua doang tuh, ya kan? Nah, dimandiin di sungai apa? Nah, nanti tangannya tuh seolah-olah di punggungnya dulu. Terus lama-lama kemana-mana ke depan. Tapi benar tuh ngurut kan? Hah? Ngurut. Beda dong, ngurutnya beda. Terus. Iya kan, ke arah depan, ke samping dan sebagainya. Terus, nah nanti, wah ini energinya nih agak sulit ya untuk dihilangkan. Perlu bantuan energi saya yang masuk ke dalam tubuh kamu. Pembersihan dari dalam. Iya. Pembersihan dari dalam. Iya. Masuklah tuh ya kan pisau pramuka tuh. Kenapa? Karena nggak cukup energi dari luar ya. Iya, bilangnya gitu. Dia suci ya. Iya. Modusnya kayak gitu ya. Iya, perlu. Nah, ada juga bahkan kayak misalkan yang dukun-dukun yang katanya bisa ngebuat hamil nih, sulit-sulit punya anak, terus sama dukunnya gitu di alasannya. Ini perlu energi saya untuk pendorong dulu. Gitu. Oke. Iya, ada juga yang bahkan modusnya kayak ini tarifnya pas selesai pengobatan tarifnya 25 juta. Dia nggak punya duit nih tiba-tiba. Hah? Nah, kita ada solusi. Oh, Bayar oke. begitu. Gue jadi kebayang ya. Ternyata jadi dukun tuh enak ya. Udah bisa grepe-grepe, udah bisa Iya, macam-macam, dibayar lagi. Iya, betul. Lumayan, itu profesi yang cukup menjanjikan juga Iya. ternyata ya. Iya, makanya mereka pas saya bongkar-bongkarin pada ini kan Pada kesel, protes. pantas saja mereka kesel dengan lu, Iya. mereka benci sama lu. Ya nggak semuanya apa-apa. Saya selalu ngambil kata-kata dari burung pipit yang ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Oke, kayak Jadi gimana tuh? ya, jadi banyak banget kan yang bilang, lu percuma Sel, lu bilang aja emang nyari duit di YouTube, bukan edukasi. Karena percuma banget lu edukasi di YouTube, penonton paling banyak paling 11 juta, 20 juta. Sedangkan di Indonesia 270 juta manusia gitu. Jadi nggak tersebarkan ke seluruh Indonesia kalau di YouTube doang gitu kan. Ya saya selalu bilang, ya memang betul apa yang saya lakukan ini agak sulit untuk merubah kepercayaan Indonesia sebegitu besar. Tapi ingat juga, burung pipit ketika Nabi Ibrahim dibakar rame-rame tuh, hidup-hidup. Burung pipit itu bolak-balik ngambil air setetes-tetes untuk ditetesin ke apinya Nabi Ibrahim. Terus ditanya, udah diprotes juga, ini kamu kalau kayak gini nggak bisa matiin apinya Nabi Ibrahim loh gitu. Terus burung pipitnya jawab, iya memang betul. Apa yang saya lakukan ini tidak bisa mematikan apinya. Tapi setidaknya Allah tahu saya ada di pihak mana. Wah, luar biasa. Iya. Tapi mungkin dari burung pipit itu, Hah? terus merangsang burung pipit lainnya untuk Iya, betul. matiin api. Iya, walaupun ujung-ujungnya Allah sendiri yang turun tangan untuk membuat apinya tidak panas kan. Sama ini ada satu orang yang ngomong dengan saya juga kayak gini nih. Ya, kalau nggak dimulai seperti itu, kalau perjuangan ini tidak dimulai, mau sampai kapan? Mungkin Indonesia sampai detik ini juga masih dijajah Belanda. Nah, itu dia betul. Kalau nggak ada satu orang, dua orang yang Yang bergerak. Tentu kan masyarakat ngomong, ngapain Iya. lu perang sana? Lu mati juga nggak ada yang nginget, Iya. ya kan? Iya, betul. Ngapain lu baca-bacain teks proklamasi kayak gitu? Iya. Lu Nah, bunuh orang. mungkin pembela orang Belanda dulu kayak gitu ngomong. Iya. Dan akhirnya kita nggak mereka sampai sekarang. Iya, betul. Nggak maju-maju sampai Iya, sekarang. betul. Jadi semuanya dimulai dari Marcel, tapi setelah Marcel nanti pasti banyak Iya, orang lainnya. Amin, yang bantu. amin. Terus kan kalau ada yang bilang, loh lu kan bukan siapa-siapa nih, gitu. Justru karena saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau saya kenapa-kenapa nggak ada yang peduli kan? Gitu, jangan juga lah. Enggak apa-apa juga. Selesai, enggak untuk menjawab para dukun-dukun ini gitu. Jadi dia ngomong dengan gue itu, gue ngerasa kayak ngomong dengan diri gue sendiri sama pengalaman. Iya. Tapi gue mau tanya jadi kayak gini ya. Jadi kan dukun ini kan ada beberapa yang palsu lah. Tapi kan kita mau ngajarin masyarakat juga nih. Oh ini palsu sudah dibongkarin semua nih. Jadi yang dukun yang benar itu yang kayak gimana sih?
Nah, dukun arti sebenarnya adalah dukun pengobat tradisional sebenarnya, arti sebenarnya. Yang diperbolehin ya? Iya, cuma makin kesini kok makin geser pengertian dukun ke arah supranatural. Arti dari supranatural ini sendiri kan supra itu atas, natural diambil dari kata natur, alam. Jadi segala sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam. Nah, ini bukan berarti kayak lu ngaku-ngaku punya ilmu itu supranatural, nggak bisa kayak gitu. Supranatural itu mukjizat gitu. Karoma kalau dalam Islam. Terus mukjizat ini kan dan karoma ini nggak bisa dimiliki kan. Kayak misalkan nih gue punya mukjizat ngeluarin air, nggak serta-merta langsung bisa ngeluarin air kapanpun. Oke. Jadi kejadiannya cuma sekali ciri-cirinya biasanya. Oke. Mukjizat itu dari nabi-nabi itu pun ya kan. Cuma sekali doang. Nah, maka dari itu banyak sekali di luar sana dukun-dukun yang mengatasnamakannya mukjizat karomah seolah-olah dia punya kekuatan supranatural padahal yang dipraktekin trik sulap. Oh. Itu yang saya bongkar rahasianya. Untuk mengambil keuntungan dan penyalahgunaan lah ya kayak Iya gitu betul. ya. Oke. Tapi lu percaya nggak sih ada orang yang memang terlahir Hah? bisa menyembuhkan sesuatu? Ya percaya, mungkin dia Bukan dokter ya? Iya Bukan dokter. Ya, Jadi mungkin kayak seorang sosok entah kiai, gus atau Iya, pastor. iya. Gue juga di tempat gue juga ada kayak Iya, gitu. iya, Yang iya, betul. kita kayak wah dia itu doa dia ini iya. bisa menyembuhkan Iya, sesuatu iya. kayak gitu. Nah, kalau ya betul kalau dalam setiap agama sendiri-sendiri kan punya terapinya dan punya pengobatannya sendiri-sendiri. Nah, lebih baik sama pengobatan tradisional yang diajarkan sama agama-agama itu daripada percaya perdukunan. Karena kan cuma doa aja biasanya kan, pakainya doa. Secara ilmiahnya masih bisa kita pertanggungjawabkan ya. Iya, betul. Ada placebo, Iya, betul, betul. ada psikologis ya, Nah, kayak gitu punya iya, ya. tapi kan itu nggak kayak pengobatan yang dibelek terus nyatu lagi, terus keluar paku, itu kan trik sulap semua. Gitu. Yang saya bongkar adalah yang trik-trik ini nih. Dan juga tidak mengambil keuntungan, bukan artinya Iya, habis iya, doain 25 juta. Iya, enggak kayak gitu ya. Kayak gitu punya ya. Ya Biasanya- mungkin sumbangan seikhlasnya atau Biasanya bantu gini, seikhlasnya. kalau yang pengobat tradisional yang kayak pakai doa gitu, dia kan tetap doa itu tetap dijadiin utama doa. Nah, selanjutnya biasanya dikasih herbal digabungin ya. Iya kan, semua pengobatan agamis tuh biasanya dicampur sama herbal. Kayak nih minum madu, minum ini gitu. Oke, dan juga diminta ikhtiar kayak Iya, gitu. punya. ikhtiarnya pakai herbal betul. Ikhtiar mungkin ikhlaskan Iya, betul, kayak gitu ya. iya. Karena sehatnya bukan kayak belek-belek Iya. atau misalnya Iya, iya. keluarin paku kayak gitu punya. Iya, Jadi iya. secara psikologis pokoknya dibantu secara psikologis lah. Iya, kan bahkan sebenarnya semuanya psikologis sih semuanya yang di penting banget. pengobatan agamis itu ya. Kayak ada terapi forgiveness di salah satu agama, ruqyah, ya kan. Ada lagi yang kalau pastor saya kurang tahu tuh pengobatannya apa. Ya tekniknya sebenarnya Sama teknik doa aja, psikologis sih. doa juga ya. Memberikan ketenangan, Nah iya sebenarnya kan sama. kebahagiaan. Iya. Kalau kita lihat secara ilmiahnya sebenarnya intinya itu kan pengobatannya. Terus ditambah lagi herbal gitu. Oh, oke. Jadi itu nggak masalah kalau yang kayak gitu ya. Dan nggak menipu. Oke, jadi gue mau kumpulin nih karena di Indonesia ini kan kita negara yang benar-benar tradisional banget ya. Jadi gue tanya, pelet dan santet tuh nggak ada? Santet ada. Santet ada? Santet itu metodenya ancaman dan racun. Ancaman Dan psikologis. Ancaman psikologis kayak ditaruhin. Tapi bukan artinya kita doa nyampe ke situ nggak? Enggak. Ancaman Dan psikologis. paku ada di situ kagak? Enggak. Ancaman psikologis itu kayak misalkan ini nih tokonya Dr. Richard mau diancam santet. Di depan tokonya ditaburin tanah. Ditaburin rambut. Pas ada orang pura-pura jadi pasien masuk, ada ruangan yang kebuka dilempar jenglot masukin. Oke, tapi benar-benar ada hantunya nggak? Kagak. Enggak. Nah, tapi itu kan tujuan Menyebar ketakutan. iya menyebar ketakutan agar si korban yang percaya santet ini terkena gangguan psikologis yang disebut paranoid. Oke, gue tahu itu namanya. Parno. Itu namanya fear management. Iya betul. Nah, kalau misalkan makanya dukun-dukun selalu bilang, orang yang mudah disantet adalah orang yang percaya santet. Orang yang nggak mudah disantet adalah orang yang nggak percaya santet. Kenapa? Karena ketika orang nggak percaya santet kayak saya nih, kan ada tuh video-video TikTok nih, foto saya di print. Iya, yang katanya disantet ya. Yang katanya disantet tuh, ya kan? Iya. Itu nanti saya mau komentarin. Nyampe nggak? Hah? Nyampe Enggak, saya mau komentarin. Lain kali kalau mau nyantet bilang-bilang lah biar saya kasih foto yang bagusan. Iya. Masa udah bersertifikasi mainannya pakai foto yang ngasal Tapi gitu. nggak nyampe.
Nyampe apa? Ih kagak, itu kan ancaman. Kalau gue bilang nggak nyampe mungkin karena salah nama. Soalnya kan pakainya Marcel kan. Iya. Pakainya makanya, Hani dong. makanya kalau mau nyantet bilang-bilang nanti persyaratannya apa saya kasih tahu. Fotokopi KTP nanti dikirim Iya. yang bener-bener nyampe. Iya, butuh ayam hitam saya beliin deh. Tapi berarti cuma fear management aja ya? Iya kan, kayak orang yang nggak percaya santet nemu jenglot gitu. Kalau saya nih di rumah ada yang ngelemparin jenglot, wah lumayan buat pajangan. Dengan kunci. Iya kan. Sama satu lagi racun. Racun. Nah, racun ini yang sulit ketahuan medis. Jadi orang percaya santet atau enggak, kena racun ini mati. Oh benar. Jadi bukan santet dong itu namanya Santet, ya. santet. Kita nggak bisa ngomong santet dong. Itu namanya kan kejahatan ya. Di zaman dulu santet. Kalau santet itu yang di pikiran gue tuh kayak gini ya. Nyampe nah ke itu sana. kalau itu sihir kalau bagi saya. Oke, kalau santet itu Tapi sihir sampai saat kalau ini gue saya kasih belum- kayak gini punya, ini bukan santet mah. Ini makanya dulu santet kan dibilangnya membunuh tanpa menyentuh. Makanya racun. Oh racun, oke. Iya, Jadi metode. definisi santet itu beda ya. Tapi Beda. nggak ada yang namanya santet kayak gini punya nyampe ke tempat lu nggak ada. Enggak ada. Tuh, Lewat kuota gitu. enggak ada. Teluh itu ancaman pakai binatang bedanya. Kalau tadi yang santet yang biasa, yang tradisional yang pakai ancamannya pakai jenglot, tanah kuburan dan sebagainya. Kalau teluh itu pakai binatang. Jadi ditaruhin binatang-binatang buas, dimasukin ke rumahnya. Kayak ular, kalajengking. Orang kan parno sendiri. Wah, kok tiba-tiba banyak ular? Kok tiba-tiba banyak kalajengking nih gitu. Oke. Nah, Banaspati itu ancaman santet metode ancaman yang Banaspati itu. Itu orang pegangin pakai. Enggak, sebenarnya itu loh. Itu masih jadi perdebatan sendiri di dunia ilmiah. Sebenarnya zaman dulu tuh itu biasanya di gunung-gunung kan. Ya kan? Ada biasanya gini nih, yang pernah ngeliat tuh kayak rombongan nyatu terus nyebar lagi. Rombongan kayak api obor nyatu terus nyebar lagi. Itu diperkirakan sama ilmuwan-ilmuwan tuh itu adalah zaman-zaman penjajahan dulu. Jadi orang-orang itu lagi nyari informasi di sekitar situ. Oh. Jadi pakai obor malam-malam makanya. Dan orang-orang dulu gunakan mitos hati-hati di sana ada Banaspati. Biar nggak mendekat ke sana, biar nggak nyari tahu. Karena bahaya banget kalau misalkan anak kecil atau anak muda nyamperin ke orang-orang itu gitu. Oh, jadi dari mitos ya kayak Mitos gitu ya. iya betul. Kamu kalau pelet nggak ada? Pelet kalau dalam ajaran agamanya ilmu untuk membuat seseorang bertengkar, ilmu untuk membuat seseorang jatuh cinta. Itu diajarinnya sih ada. Tapi kalau untuk di zaman sekarang saya belum pernah menemukan pelet. Karena kalau pelet ada saya mau pelet Nancy Momolen kan. Iya, Jennie Blackpink tuh. Asik kan? Iya. Iya, Pevita Pierce tuh kan. Tapi itu yang paling seringnya kayak gini. Ketika misalnya nih ya, ini paling sering ya. Iya. Ini ibu-ibu melihat suaminya selingkuh. Iya. Ya. Terus dia ngomongin dengan suaminya nih. Nggak bisa ngomong, terus dia datang ke orang pintar. Terus orang pintar paling gampang ngomongnya apa? Dipelet. Suamimu dipelet. Iya. Terus cilakanya lagi, selingkuhannya lebih jelek daripada bininya. Benar kan dipelet kan? Iya. Alasan diduganya gitu kan. Padahal mah emang suaminya aja bosen mungkin. Mungkin gayanya itu aja gitu. Coba dong gaya helikopter gitu. Iya dong gaya helikopter. Kan banyak. Jadi nggak ada ya. Kalau secara ilmiah sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Di era sekarang saya belum pernah menemukan. Karena semuanya masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau di era sekarang. Mungkin menemukan sesuatu yang berbeda aja, mendapatkan sesuatu yang berbeda di orang itu. Kebanyakan orang kan mikirnya otak pria dan wanita sama. Padahal beda dari cara berpikirnya. Wanita nggak pernah ngerti otak pria, pria sulit untuk mengerti otak wanita kalau nggak mempelajari kan. Oke. Ya kan kayak wanita kayak si pria nih, kok dia malah lebih milih si ini sih gitu. Padahal di otak pria ya ada dua otak bagian besar yang berpikiran tentang seks. Dan di wanita nggak ada tentang itu. Makanya kan aneh, wanita suka berpikir aneh ketika baru nikah nih. Ya kan, kok nih cowok demen banget sih kayak gitu. Padahal kan biasa aja bagi wanita gitu kan. Karena bagi wanita seks itu adalah kebutuhan, bagi pria keinginan. Nah ini dua hal yang perlu dipahami, otak pria dan wanita berbeda. Tapi seringkali nggak mau memahami hal tersebut, akhirnya yang disalahkan entitas lain, hal lain gitu. Jadi pelet itu sebenarnya memainkan psikologis saja ya seperti itu ya. Sebenarnya orang-orang yang pakai pelet kan orang yang nggak percaya diri. Orang yang percaya diri. Iya. Terus ada beberapa nih, ini banyak banget ternyata di Indonesia. Aku sebelum ketemu dengan dirimu, aku cari-cari gila ya. Ternyata profesi di Indonesia ini banyak ya. Ada pawang hujan. Lu sudah bilang pawang hujan itu nggak ada kan? Bagi saya nggak percaya. Gua nggak bukan percaya nggak ada. juga. Iya, Ada saya yang nggak percaya. malah ada yang bilang pegang remote lagi kan. Enggak, kalau pawang hujan ada seharusnya pemadam kebakaran nggak ada.
Betul juga. Iya kan? Tapi yang uniknya bro, Apa? yang uniknya itu, kok pemerintah kita percaya? Aduh, nggak tahu deh. Kalau urusan itu saya nggak berani. Bahkan selevelan acara internasional itu pakai bawah hujan. Ya mungkin mau bagi-bagi rezeki. Kayak gimana caranya kita mendidik masyarakat kita coba? Mungkin mau bagi-bagi rezeki gitu. Mau bagi-bagi rezeki, Iya dong, ya. kan ini ada dana lebih kemana ya? Ah udahlah pawang hujan aja kasih nih, kasihan. Oke, atau mungkin gue positive thinking deh, Iya. melestarikan budaya. Iya, bisa jadi. Memperkenalkan budaya ke luar Iya, negeri ya. bisa jadi. Bukan percaya ya, bukan Iya. percaya, tapi memperkenalkan tradisi. Iya. Ya, Tapi ya. seharusnya pakainya kepercayaan Indonesia juga kayak gitu. Kayak kan kepercayaan Indonesia pawang hujan tuh pakainya bawang, cabe ditusuk di mungkin sudut-sudut. pakai kayak gitu ya. Kalau kayak gitu masih wajar. Tapi ini yang dipakai tradisi Tibet kemarin. Iya kan, bukan Indonesia loh. Dan anehnya tradisi Tibet itu digunain buat terapi, bukan buat hujan. Itu yang saya kritisi kemarin. Iya. Gue pernah lihat itu kayak di film Sung Gokong dengan di film Pai Sucen itu pakai itu. Iya kan. Makanya itu yang saya kritisi. Kalau emang mau mengenalkan budaya Indonesia, kenapa nggak kepercayaan Indonesia aja tentang pawang hujan yang dinaikkan? Terus kayak jimat. Jimat Ini dari zaman dulu loh, termasuk di Cina, di Thailand. Iya. Ya kita dikasih jimat, dikalungin jimat. Dikalungin, iya. Gitu ya. Iya, kalau jimat sebenarnya kan jimat atau benda-benda yang diyakini sakti. Itu tidak boleh diperjualbelikan ataupun dimiliki dalam jumlah banyak untuk dibagikan, nggak boleh. Ada di pasal 546 KUHP. Waduh. Iya. Jadi kalau ada yang bilang dukun dilindungi, buktinya pasal 546 KUHP tidak membolehkan penjualan jimat atau memiliki jumlah tertentu untuk dibagikan secara gratis, nggak boleh juga. Jadi memang jimat itu dilarang di Indonesia. Tapi lo percaya nggak jimat itu punya kekuatan atau hanya jimat itu punya kekuatan psikologis doang? Punya kekuatan psikologis dong. Psikologis doang. Karena kayak waktu itu ada. Ini orangnya orang yang logis dan make sense, anak sekolahan yang nggak mau mikir yang selagi nggak bisa dibuktiin secara ini nggak bisa dong. Karena ada pernah dok, kayak teman saya nih bilang punya cincin batu. Saya coba lihat, ini udah diisi kodam, katanya ada kiainya dalam. Wah, orang gila. Tetangga gue kiai tinggal di kontrakan aja nggak mau, apalagi di sini gitu. Ini kan ini mencemarkan nama baik kiai kalau kayak gini kan. Akhirnya saya apaan mana kiainya, saya injek aja gitu. Saya injek, kata dia, nanti lu kena bala lu gitu. Ya udah gue pengen kena bala nih gitu. Gue gini-gini. Iya. Sampai sekarang juga nggak ada ya. Malah naik nih viral. Oke, ini lebih sensitif nih. Buka mata batin nih. Nah, buka mata batin itu sugesti nonverbal. Melihat yang tak terlihat. Melihat hal yang tak terlihat itu saya bisa juga. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Saya bisa juga, kayak misalkan nih ada wanita nih, gue deketin nih. Orang-orang kan ngelihatnya bajunya, saya bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ada teknik percintaannya soalnya. Tapi ada nggak sih? Kalau Ada untuk nggak sih? enggak. Kalau dalam Islam sendiri ini dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Oke. Gitu. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya dipertanyakan. Tapi ini paling laris manis di Indonesia. Ya karena gampang, saya juga. Buat acaranya yang tak terlihat. Iya, ya gampang, tinggal saya melihat kuning-kuning nih. Kuning-kuning ini, kalau ada saya tuh di situ nih. Kuning-kuningnya di mana? Misalnya di sini nih. Iya. Kalau dia bilang, di sini nih. Oke, di sini ya kuning-kuningnya ya. Oke. Dia meninggal jadi arwah karena apa? Bentar, saya komunikasi. Oh, kecelakaan. Oke, berarti bisa komunikasi ya? Bisa. Coba lihat, dia menghadap kemana? Wah, dia menghadap ke sana misalkan. Oke ya, menghadap ke sana ya. Nih, gue tulisin 5 angka. Nih, gue kasih lihat nih ke jinnya nih. Nah, lu tanya tuh angka yang gue tulis. Gitu. Gue gituin. Tapi mungkin ilmiahnya kayak gini. Gue juga nggak percaya. Beneran nggak percaya gue. Mungkin tapi ilmiahnya kayak gini. Mungkin didukung oleh suasana. Iya. Suasana gelap. Iya. Suasana di hutan kayak gitu Iya, punya, iya, atau di rumah yang kosong gitu Iya, kan, iya. suasananya kan, sama satu orang kayak gini Iya. tiba-tiba satu orang kejang kan kayak gitu punya kan. Iya, biasa. Itu kan kejang 500.000 itu. Iya. Iya. Lah kita orang TV tahu loh. Kita orang TV tahu. Tapi orang Indonesia suka loh yang kayak gitu punya. Itu tontonan yang salah satu yang paling laris. Iya, karena horor di Indonesia peminatnya banyak. Tapi nantinya banyak. Iya. Saya pribadi sih kalau misalkan untuk hiburan atau udah ditulisin hanya sekedar hiburan. Kan Oke. kebanyakan yang kayak gitu-gitu juga nulisin biasanya.
kami tidak menuntut atau memaksa kamu untuk percaya pada kami. Yang kami lakukan ingin cerita aja gitu kan. Tapi nggak ada ya ilmunya belajar buka mata batin melihat sesuatu, nggak ada ya? Itu sugesti nonverbal. Karena saya pernah praktekin juga ke orang yang percaya kayak gitu. Ya udah, ini gue buka mata batinnya ya. Tutup mata, ngadep belakang, seret, seret. Asal garuk aja sebenarnya. Set, 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 set. Nah, ini nanti kalau saya sentuh bagian sini, nah ini sugesti nih. Kalau saya sentuh bagian sini, mata batin kamu kebuka dan bisa melihat di sekitar. Kalau saya sentuh bagian sini, ketutup lagi, oke? Nah, siapin diri ya. Nanti ketika kamu buka mata, kamu akan melihat, set, buka mata. Udah pasti ketakutan. Oh, sudah ketakutan ya. Orang yang sugestif. Tapi yang orang-orang yang kritis, orang-orang yang nggak sugestif gitu. Ya karena kan level psikologis orang kan beda-beda. Iya, orang-orang yang nggak sugestif ya pas buka mata mana nggak ada gitu. Nah, oke. Nggak semuanya tuh sama. Kayak misalnya si Marcel ya, Iya. dia kuat banget. Dilaporin nggak apa-apa kata dia kan. Iya. Temen gue dilaporin, janganlah kalau bisa yang kayak gini punya kan Iya, semua iya. orang kan beda-beda. Ada Iya. juga yang kayak Dennis misalnya kayak gitu punya kan, malah didatengin nih rumah si abang itu kan. Kan ada orang yang lebih gila lagi kan. Gitu. Lah, Jadi kan iya. level psikologis beda-beda. Tapi yang jelas nggak ada tuh namanya bisa. Gue juga tantangin temen gue. Tapi tantanginnya mungkin gue di atas normal dikit, tapi nggak sampai kayak lo misalnya kayak Iya, gitu. iya. Gue sampai ada loh cat hantu tuh katanya kayak gini. Gue nggak percaya, gue bilang. Kalau ada, Cat hantu. dia bilang Richard kan, Richard kan. Oh. Ada loh hantu itu dia bilang Oh. kan. Gue tuh bisa lihat di sini tuh ada hantu dia bilang. Gue bilang gue nggak percaya. Iya. Kalau bisa buka. Buktikan Ya, ya. buktikan. Buka nggak jadi masalah. Iya, iya. Tapi dia nanti datang kalau ke lo. Iya, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Gue bilang, ayo. Iya. Dalam hati gue, tapi masih ada juga ada saw dikit. Tapi Iya. gue nggak percaya kayak gitu. Nggak bakalan. Jadi gue di atas normal dikit. Tapi kalau lu kan sudah di atas jauh. Iya. Nggak bakalan. Kalau dia ngaku bisa ngeliat jin, gituin aja kayak tadi. Jin di mana nih gitu. Ya, gue buktiin nih kalau misalnya ada hantu di sini, jatuhin nih sekarang juga nih. Iya benar. Bisa gitu. Ya, nggak ada hantu di sini. Kalau ada dengerin podcast kami, tolong jatuhin sekarang juga. Iya. Nanti alasannya kan ini. Alasannya mereka, wah hantunya nggak mau disuruh-suruh. Oh, nggak mau disuruh. Iya. Banyak loh alasan way out dukun itu. Udin nih hantu ya. Banyak alasan. Iya. Jadi buka Memutar-balikan mata fakta. batin juga nggak. Nah, ini juga ada satu lagi juga yang makanya gue bilang profesi di Indonesia ini banyak kan, pawang hujan, tukang buat jimat, mata batin, cari barang bro. Cari barang. Iya, kalau misalnya Penarikan pusaka gitu. bukan, kalau misalnya motor kita hilang, Oh. Dengan orang pintar. datang, bener kan? Iya. Motor kita hilang nih, datang ke polisi nggak bisa dapat, datangnya ke orang pintar. Iya. Terus orang pintarnya nanti kan, ini ada nih di sini nih katanya. Iya. Jual beli motor. Iya kalau kayak gitu ada kan gampang banget, berarti dia buka aja perusahaan udah. Iya kan harusnya. Kebanyakan kan pakai kata-kata umum doang yang kayak gitu. Iya. Kebanyakan ya. Kebanyakan pakai kata-kata umum doang. Oke, ini saya bantu ya. Gitu. Ini saya bantu tarik lagi, kalau belum dijual, ini 50-50 dibuat ungkapan 50-50. Kalau ini belum dijual, nanti pasti balik ke kamu lagi. Tapi kalau udah dijual, sulit baliknya. Jadi ini nipu ya? Ini nipu Udah. 100%. Itu gampang banget, ini kayak, kan itu udah dua opsi nih. Kalau nggak balik, berarti udah dijual. Kalau balik, dia dianggap sakti. Gampang banget. Jadi dua-duanya dia menang. Iya, dua-duanya dia menang. Kan aneh banget ya. Jadi itu bohong banget ya? Nggak ada ilmu kayak gitu? Dan beberapa kali orang yang kebetulan beneran nih balik, wah langsung mulut ke mulut, dia jago nih, dia jago. Padahal dari 100 kali, satu berhasil. Itu pun Iya. juga kebetulan bisa balik. Kebetulan, itu pun dibantu polisi. Kebetulan polisinya ketemu kan. Iya, gitu, ya, betul, balikin betul. ke dia. Kan, Iya, kayak gitu, betul. ya kan? Iya, betul. Ya, itu kebetulan aja. Atau satu lagi di endorse. Nah, iya. Paling Banyak, sering ya, banyak. di endorse ya. Habis di endorse cerita dari mulut ke mulutnya. Aneh sih menurutku, kayak GPS aja bro ya kan. Iya, Tapi loh. ini dipercaya loh di Indonesia. Iya. Unik kan? Saya pengen ngetes kalau ada orang kayak gitu nih, saya ngumpetin barang. Coba dong cari dong. Coba alat gua ada di mana gitu. Kita Iya. pakai AirTag. Iya. Sama ada satu lagi nih, buka aura. Buka aura. Itu buka aura, kepercayaan Reiki juga buka aura, selalu buka energi kan. Buka energi, buka aura. Iya, di energi mahkotanya nih, mahkota energinya tuh dibuka gitu. Itu kepercayaan lagi. Gelap. Mungkin kayak gini, yang sial terus. Iya. Misalnya. Sebenarnya kan kayak buka aura ini sekali lagi sama aja kayak bagi saya kalau penjelasan barat. Orang-orang barat kan nggak percaya yang kayak gitu tuh. Iya. Kalau penjelasan orang barat tuh kayak ya itu belief system lagi. Orang-orang yang nggak percaya diri nih datang. Itu sugesti nonverbal. Ini saya akan buka auranya nih ya. Wah, buka aura. Kalau dia percaya udah terbuka nih. Sekarang kamu lebih
berwibawa, lebih percaya diri. Coba rasakan. Nah, itu kan sugesti. Tadi saya ketemu dengan Gus Marcel. Wih. Gus Marcel sudah membuka, Iya. sudah ngambil semua paku dalam diri Wih. saya jadi lebih percaya diri kayak gitu ya. Iya, Bener loh. Aku Iya. kemarin ikut lotre. Kemarin ya MU lawan Brighton, Iya. gua tebak bener loh menang. Bisa buka dia Iya. kayak gitu ya kali ya. Iya, Jadi bener. lebih percaya diri ya habis itu. Jadi yang tadinya jalannya nunduk, jadi tegap. Yang tadinya nggak berani ngajak ngobrol lawan jenis, jadi berani ngajak ngobrol. Oke. Kan ini cuma pikirannya aja Psikologis. berubah, psikologisnya aja berubah. Psikologis. Kalau saya jelasin ya itu belief system itu ada 5 cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Jadi ada tahap-tahapnya. Pikiran kita tuh penting banget. Makanya Master Deddy Corbuzier dari dulu tuh ngomong kan, hati-hati dengan pikiran Anda. Gitu. Karena pikiran bisa merubah kenyataan. Ya, dan pikiran juga bisa buatnya penyakit juga. Iya betul. Dan sumber banyak penyakit justru sebenarnya dari pikiran kita. Awalnya karena kan kita punya sistem imun sebenarnya kan, Betul. yang bisa menolak semuanya. Oh ya, itu ini kalau ini ilmiah ya. Heeh. Pernah nggak kita kalau stres, sakit mah? Iya. Kalau kita stres nggak bisa tidur, atau kalau misalnya kalau kita stres, tangan dingin. Iya, Itu yang iya. paling simpel deh. Artinya Iya, kan ada benar. namanya psikosomatik. Iya. Pikiran psikologis Iya, mempengaruhi somatik di Iya, dalam betul. tubuh kita. Iya, Atau benar. misalnya kita, Marcel, lu malam nih kayaknya mau ditangkap nih, demam tiba-tiba kayak gitu Iya, punya. iya. Itu kan namanya pikiran psikologis yang Iya. masuk ke somatik, dan itu semuanya sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Iya sama kayak yang Master Deddy Corbuzier kemarin ceritain, yang orang meninggal di freezer. Udah denger belum? Atau lupa nih? Sudah. Gua Iya sudah kan? lihat. Iya kan, yang meninggal di freezer, ternyata freezernya Mati. Nah, tapi itu dalam kan- pikiran dia karena dingin, dia Iya, matinya betul. hipotermia. Iya, dalam dunia hipnotis juga pernah dengar ada kisah seseorang yang punya pengalaman buruk di pantai di laut. Ketika dia suruh bayangin pantai, tiba-tiba nggak bisa nafas, langsung dibangunin. So artinya bisa kalau kita berdua nih nggak percaya, aku sekolah tinggi-tinggi ngapain percaya yang kayak gituan ya? Iya, rata-rata dokter semuanya gitu. Aku nggak percaya yang bisnis dia juga benar-benar menolak lah suatu Iya, iya. hal yang goib. Tapi bukan artinya kami nggak percaya 100%. Mungkin ada yang 2% atau 5%. Menolak segala sesuatu yang dianggap goib. Oke. Sebenarnya bukan goib. Gitu, iya. Karena kan semua agama mewajibkan percaya hal goib, Tuhan, neraka, surga, malaikat, sihir, dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan. Nggak ada satupun agama yang membolehkan percaya dukun. Apalagi Indonesia. Indonesia pasal 545 sampai 547 nggak membolehkan tuh. Ayo loh. Katanya kan di... Lu apa sih, pesulap atau pengacara sih? Enggak, saya kan mau pelajari juga. Oh, gara-gara kayak ginian ya? Enggak, dulu kan pas belajar perdukunan, saya pelajari juga. Apa iya di Indonesia nggak ada larangannya nih? Kok dukun-dukun dibiarkan aja jual jimat dan sebagainya? Akhirnya cari-cari tahu pasal-pasalnya. Ada, Indonesia tuh melarang hal tersebut. Bahkan RUU KUHP yang terbaru juga gitu kan? Tapi gini, aku sekarang belain masyarakat Indonesia nih sekarang. Iya, coba. Tapi kan kita ini kan budaya ya. Budaya ya. Termasuk aku sendiri loh, Marcel. Aku ngomong kita ini di mana budaya Asia ini percaya memang yang gituan. Ya, termasuk gue nih, gue jujur aja. Dan gue rasa kita nggak usah munafik, yang di rumah juga pasti ada juga. Contohnya nih, gue pernah punya usaha nih ya. Tiba-tiba suatu hari, bukan klinik gue sih, dulu usaha yang dulu banget ya kayak gitu. Tiba-tiba suatu hari ada yang buang air besar di tempat di depan usaha gue. Beneran nih, depan usaha gue. Gue nggak percaya. Iya. Gue pada waktu itu sudah S1, tapi gue belum S3, tapi gue nggak percaya. Tapi orang tua gue, abis itu pergi ya, ini suatu hal yang aneh nih. Iya. Dan after that, usahanya agak sedikit menurun. Iya. Dan after that, papaku pergi ke tempat orang pintar nih. Dan aku mengetahui, dan aku nggak percaya, 100% aku nggak percaya. Tapi kayak aku melarang enggak, mengiyakan juga kagak, kayak gitu punya. Ya udah jalan aja. Iya. Kayak, ya Itu udah jangan-jangan- kan nggak ada salahnya. Enggak, kayak gitu punya. ada buang air besar di depan toko. Jangan-jangan itu yang saya lihat. Karena saya melihat prosesnya. Pernah lagi naik mobil, ada ODGJ. Saya lihat prosesnya beneran di depan toko orang. Dia kayak gitu. Jangan-jangan itu tokonya dokter. Memang, tapi memang pelakunya ODGJ. Tapi Iya. kalau dari cerita dia, ini kan yang disambungin dengan yang namanya santet. Iya. Yang santet yang lu bilang yang Iya, opsi yang iya. pertama tadi kan. Iya, ancaman itu. Menebar ketakutan. Iya. Fear management Fear kayak management. gitu. Terus kita kemakan fear management Iya, itu, betul. dan kita pegang orang pintar. Percaya. Tapi kan ini terjadi di hampir di semua Indonesia nih. Dan Iya. ada juga sesuatu ketika kita nggak bisa ke jalan yang lurus. Iya. Misalnya ini pergi ke dokter, atau misalnya menemukan sesuatu, nyari barang nih, nggak ketemu Iya, iya. dengan sesuatu nih, akhirnya kita mencari opsi yang lain. Dan itu kayak,
Nah itu salahnya. Tradisi di Indonesia. Enggak, salahnya itu yang perlu diluruskan. Ketika kita udah coba ikhtiar dan nggak sesuai apa yang kita dapatkan, larikan lagi ke Tuhan seharusnya. Mungkin lu lupa doa. Oke. Kenapa lu lebih percaya dukun sih gitu? Ya kan menurut saya tuh gitu. Kalau emang ikhtiar kita, usaha kita nih, seharusnya kan sebelum usaha tuh harusnya doa dulu. Betul ya. Doa dulu. Nah, doa ini yang memperlancar usaha. Kalau usahanya doang nggak doa, Tuhan lu yang ngatur nih rezekinya nih atau segala sesuatu. Nggak dikasih lah. Jadi gitu. kalau mentok, larinya ke Tuhan. Lah iya. Jangan larinya ke dukun. That's right, betul. Itu nggak keluar duit. Soalnya mereka kadang-kadang ketika berpikir ini impossible, mereka akan larinya ke dukun. Lah, itu lebih impossible lagi. Iya. Karena gini loh, bayangin nih, Tuhan itu di semua agama mengajarkan tuh ya. Kalau lu butuh apa-apa, Tuhan kan ngomong gitu. Kalau lu butuh apa-apa, bilang ke gue pasti kasih kok. Oke. Kan gitu. Ini ibaratnya kan kayak kita punya anak. Ibaratnya ini analoginya. Kita punya anak, kita bilang ke anak kita, "Dek, kalau butuh apa-apa, bilang ke bapak ya. Bapak pasti beliin kok kalau udah waktunya." Gitu. Anak kita nih, tiba-tiba butuh motor, bilangnya ke temen yang nggak punya duit. Kan sakit hati kita ya. Lah, ini gua ada banyak duit loh. Gitu. Pasti kita ngomelin kan, kita kasih peringatan-peringatan. Mungkin Tuhan begitu juga. Jadi bukannya malah sembuh, udah ayo dong ingat gua dikasih peringatan-peringatan, nggak ingat-ingat. Oh, jadi bagi kalian di luar sana, ketika kalian menemukan suatu jalan yang impossible, Iya. datanglah ke Tuhan, karena hanya Iya. Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Iya, semua yang mengatur ini. Karena saya Bukan merasakan perdukunan. semua itu. Iya, saya merasakan semua itu. Dari yang awal difitnah menghina pencaksilat. Dulu awal-awal saya naik tuh difitnah menghina pencaksilat tuh. Ya kan? Saya bayangin itu, saya dihujat se-Indonesia, saya nggak bisa berbuat apa-apa tuh. Saya waktu itu belum ngerti hukum juga, ya kan? Ternyata itu bisa dilaporin pencemaran nama baik tuh pada saat itu. Cuma kan saya nggak ngerti apa-apa tuh pada saat itu. Ya udah, saya minta tolong aja sama Allah. Saya angkat tangan, doa sedoa-doanya, benar-benar sampai nangis-nangis kalau saya doa tuh ya. Nah, 7 bulan kemudian dibalikin tanpa saya berbuat apapun. Oke, luar biasa. Memang itu hanya mukjizat Tuhan yang bisa buat Nah seperti iya, itu. maka dari itu lariin ke Tuhan ketika ada masalah, toko sepi. Dan Tuhan juga nggak minta 25 juta. Nah itu dia, betul. Iya, nggak grepe-grepe. Gak grepe-grepe. Nggak ada. Nggak dimandiin, nggak. Iya, mandi sendiri. dah lu. Ketika manusia itu berpikir impossible, kayak tadi saya bilang tadi kan, seorang istri yang berpikir suaminya diambil oleh seorang yang lebih jelek daripada dia pikir, Iya. oh ini impossible Harusnya banget. Maka introspeksi. harusnya dia introspeksi dan datang ke Tuhan. Iya, introspeksi kayak misalkan, mungkin Atau dia lakinya aja yang bangke. Iya, bisa jadi lakinya yang bangke, atau dia males-malesan kayak nggak bikinin kopi pagi, atau ketika disuruh bikinin mie nggak mau. Ternyata selingkuhannya memberikan sesuatu yang dia tidak nggak mau. diberikan oleh That's istrinya. right. Kan biasanya kan pernikahan gitu kan, di awal-awal, rajin-rajin, makin lama makin surut, masuk orang baru, Oke. melengkapi yang nggak ada. Ternyata istrinya nggak pernah menghargai suaminya. Sampai Iya. di sana selingkuhannya menghargai banget That's right, suaminya. betul. Kayak gitu. Sebenarnya introspeksi aja sebenarnya nemu loh pasti. Jangan langsung lari ke dukun. Kalau dukun mah gitu. Kalau Bagi nggak kalian santet- semua yang punya masalah rumah tangga, kalian bisa datang ke Marcel. Waduh. Ke Tuhan dong. Jangan saya bukan pengatur takdir. Ya bisa. Pokoknya mudah-mudahan kalian mendapatkan banyak ilmu lah ya. Dalam Iya. banget sih. Sebenarnya ngobrolan kita tuh dalam banget. Dalam banget ini. Karena aku justru pengen pendengarku tuh bisa tahu bahwa pengobatan seperti apa sih yang benar gitu. Tapi aku mau konsul nih, terakhir aku mau konsul. Apa? Klinikku ini makin lama makin rame banget. Pusing aku. Itu karena ya memang gini ya. Ketika mau ada ide, wah kenal pesulap merah itu meningkatkan energi luar biasa. Oh iya. Tapi ada cerita katanya sejak aku bongkarin kirim abal-abal, aku ngomongin tuh, aku dikirimin sesuatu. Kok Apa bisa tuh? nggak sih cekin di sini kayak gitu? Pakai apa? Cek Dikirimin apakah ya? klinik aku tuh karena makin lama makin rame kayak gitu punya. Bisa Iya, nggak sih? makanya Sepiin dikirim. dikit gitu kan, soalnya sibuk banget dokter-dokter di Iya, sana iya. gitu. Ini dikiriminnya pakai jasa ekspres atau reguler atau oke nih? Ekonomi jangan-jangan. Nggak tahu, Jadi mungkin nggak sampai-sampai. ada dikirim tisu, Oh, atau tisu. misalnya dikirim paku gitu. Coba dong, lu cek dong. Siapa Iya, tahu iya. kayak gimana, biar gue bisa bayar lo gitu. Selama jujur mah ya pasti rame. Kan sebenarnya kan usaha itu kejujuran. Gitu yang utama kan. Selama jujur sama pelanggan, baik pelayanannya. Itu kan yang membuat rame gitu. Sebenarnya. Bukan karena penglaris dan sebagainya. Kalau penglaris ada gitu, ngapain jual produk berkualitas? Jual aja yang nggak berkualitas dengan harga mahal. Oh iya, benar. Iya. Iya.
Oke, thank you Marcel. Luar biasa. Ya, ya, ya. Ini Indonesia tercerahkan